Desa Watutau dan hutan menjadi kesatuan ekosistem dengan hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati. Mendukung upaya perlindungan dan rehabilitasi hutan serta keanekaragaman hayati, baik dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, pemerintah Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan pemerintah Jerman membentuk sebuah proyek yang disebut dengan Forest Program 3. Salah satu target dari Forest Program 3 adalah pemberdayaan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan Taman Nasional Lorelindu, termasuk Desa Watutau. Desa Watutau dapat diakses dengan kendaraan yang berjarak sekitar 125 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan rata-rata waktu tempuh 3-4 jam perjalanan. Luas hutan desa di Desa Watutau mencapai 896 hektar yang telah diberi persetujuan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Konflik yang terjadi di Desa Watutau ini, khususnya masyarakat Desa Watutau, yang sering terjadi itu penandaan tanah, bahwa itu menandakan bahwa kepemilikan tanah itu bahwa milik mereka. Mengenai klaim-klaim tanah ini, mereka hanya mengklaim begitu saja, tidak untuk dialihfungsikan. Jadi kedepannya ketika ada orang-orang luar yang datang, ya mungkin mereka bisa menjual tanah itu. Pada prinsipnya, akses legal pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial bukanlah bentuk dari legalisasi deforestasi, namun sebagai pendorong partisipasi yang luas untuk masyarakat melakukan reforestasi. Metodologi yang digunakan dalam memfasilitasi kegiatan perhutanan sosial pasca izin yang mencakup pengelolaan kawasan, termasuk di dalamnya adalah penandaan batas. Penandaan batas yang kita lakukan sekarang ini adalah penandaan batas sederhana partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat langsung agar masyarakat mengetahui di mana wilayah areal kerja kelolanya yang diberikan izin oleh Kementerian Kehutanan, pemerintah desanya juga mengetahui, dan pihak-pihak dari luar desa juga mengetahui. Dalam pelaksanaan penandaan batas sederhana partisipatif, dibentuk sebuah tim. Batas yang ditandai adalah batas yang telah diberi izin untuk area penandaan kerja secara poligon atau menyeluruh. Sebelum melakukan penandaan batas harus dilakukan diskusi persiapan. Misalnya melihat trayek di mana saja yang akan dilakukan tanda batas. Kemudian dilakukan pelatihan singkat tentang pengambilan titik koordinat di lapangan. Biasanya kami menggunakan aplikasi Avenza Maps yang ada di smartphone. Dalam satu tim terdapat 5-7 orang. Setiap individu kembali diklasifikasi untuk melakukan tugas spesifik, seperti perintis jalan, pembawa patok atau pal batas, hingga penyedia logistik. Awal mula prosesnya harus tanahnya digali dulu, kemudian dipasang patoknya, setelah itu diberi tanda bahwa itu adalah kawasan batas antara luar kawasan hutan desa dan dalam kawasan hutan desa. Diberi cat warna putih, kurang lebih 20 cm ya untuk cat warna putihnya, kemudian ditulis hutan desa dan nomor seri patoknya. Penandaan batas sederhana partisipatif bertujuan agar pemerintah desa dan masyarakat mengetahui batas wilayah, sehingga tidak terjadi klaim sepihak dalam pemberdayaan hutan desa. Ketika kita telah melaksanakan kegiatan penandaan batas ini, kita juga bisa melihat apa yang bisa kita kembangkan dari hutan Desa Watutau ini supaya membuat suatu kemajuan, peningkatan ekonomi masyarakat Desa Watutau. Karena kawasan hutan merupakan paru-paru dunia yang harus tetap kita jaga keseimbangannya supaya alam kita juga tetap terjaga dan tidak terjadi kerusakan yang masif terhadap lingkungan.